Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in, wa ala umuri dunya wa din, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, alangkah yang paling utama, marilah kita panjatkan rasa beserta puji syukur kita atas kehadirat Allah yang telah melimpahkan beribu-ribu nikmat sehingga kita bisa menjalankan aktivitas di dunia ini. Salawat serta salam marilah kita sanjung sajikan ke pangkuan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membawa umatnya dari alam jahiliyah menuju alam Islamiyah, dari alam kebodohan menuju alam yang berilmu pengetahuan. Yang saya hormati dosen selaku pembimbing mata kuliah Tahfiz dan Tahsin, Bapak Sodikin MA. Yang saya banggakan, teman-teman sekalian, sebelum saya memasuki pembahasan tentang ilmu tajwid, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Alwi Muhammad, NPM 2012-11-278, Fakultas Syariah Dakwah dan Usuluddin, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, mahasiswa IAIN Takengon, Aceh Tengah. Nah, di dalam ilmu tajwid ada beberapa pembahasan yang akan kami jelaskan, yaitu pengertian, makhorijul huruf dan pembagiannya, sifatul huruf, hukum bacaan tajwid dan pembagiannya, ruang lingkup, hukum, dan tujuan. Pengertian ilmu tajwid. Secara bahasa, kata tajwid merupakan bentuk masdar dari kata jawada yujawidu tajwidan, yang berarti memperbaiki atau memperbagus. Nah, dalam ilmu qiraah, tajwid berarti mengeluarkan huruf dari tempatnya dengan memberikan sifat-sifat yang dimilikinya. Ilmu tajwid bagian dari ulumul Quran yang perlu dipelajari, mengingat ilmu ini berkaitan dengan bagaimana seseorang dapat membaca Al-Quran dengan baik. Tajwid juga merupakan bentuk masdar berakar dari fi'il mahdi yang berarti membaguskan. Nah, tujuan mempelajari ilmu tajwid. Adapun tujuan mempelajari ilmu tajwid yaitu agar kita bisa membaca Al-Quran sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar dapat menjaga lisan dari kesalahan-kesalahan ketika membaca Al-Quran, agar dapat membaca atau melafalkan Al-Quran dengan bacaan yang baik dan benar sesuai sifat-sifat yang dimiliki oleh setiap hurufnya, sehingga dapat memelihara kemurnian bacaan Al-Quran. Selanjutnya, hukum mempelajari ilmu tajwid. Nah, para ulama, jumhur ulama menyatakan bahwa mempelajari ilmu tajwid atau belajar teorinya hukumnya adalah fardu kifayah. Akan tetapi, mengamalkan ilmu tajwid pada saat membaca Al-Quran atau mengaplikasikannya hukumnya fardu ain, wajib mutlak bagi kepada laki-laki maupun perempuan. Selanjutnya, kita memasuki ruang lingkup ilmu tajwid. Ruang lingkup ilmu tajwid terbagi beberapa cabang, yaitu makhorijul huruf, tempat keluarnya huruf, sifatul huruf, tempat keluarnya huruf, ahkamul huruf, hukum-hukum bacaan dalam Al-Quran, al-khatul usmani, bentuk tulisan mushaf usmani, ahkamul waqfi wal ibtida, hukum-hukum menghentikan dan memulai bacaan, ahkamul mad wal qasar, hukum memanjangkan dan membedakan bacaan Al-Quran. Selanjutnya, makhorijul huruf, tempat keluarnya huruf. Secara bahasa, makhorijul huruf berarti tempat keluarnya, sedangkan huruf memiliki arti yang sama, yaitu huruf. Jadi, menurut istilah, dalam konteks membaca Al-Quran, makhorijul huruf adalah tempat keluarnya huruf yang menimbulkan lafal, bunyi atau suara yang berada di pangkal lidah, langit-langit mulut, dan hanya di bibir saja. Makhorijul huruf terbagi menjadi 5 macam, yaitu yang pertama, al-jauf, yaitu tempat keluarnya huruf dari mulut. Yang kedua, al-khalaq, yaitu tempat keluarnya huruf dari tenggorokan, yaitu alisan, tempat keluarnya huruf dari lidah. Yang keempat, asyafatain, tempat keluarnya huruf dari 2 bibir. Yang kelima,
al-khaisum, yaitu tempat keluarnya huruf dari hidung. Selanjutnya, sifatul huruf. Sifat menurut bahasa adalah suatu keadaan yang menetap pada suatu yang lain. Sedangkan menurut istilah, sifatul huruf adalah sifat yang melekat pada setiap huruf sehingga membedakan suaranya dengan huruf yang lain. Nah, di sini ada pembagian sifatul huruf. Sifatul huruf terbagi menjadi dua, yaitu sifat-sifat huruf yang memiliki lawan dan sifat-sifat huruf yang tidak memiliki lawan. Nah, di sini sifat-sifat huruf yang memiliki lawan yaitu jar, keras, hamz, samar, syidah, keras, rakawah, lunak, dan bainiyah, antara keras dan lunak, isti'la, naik, dan intifal, turun, itbaq, tertutup, infitah, terbuka. Sementara sifat idzlaq dan ishamat adalah bagian dari ilmu shorof dan tidak berpengaruh pada pengucapan. Selanjutnya, sifat-sifat huruf yang tidak memiliki lawan, yaitu safir, qalqalah, lain, inhiraf, takrir, tafasyayi, intihalah, gunnah. Selanjutnya kita masuki pembahasan ahkamul huruf. Nah, ahkamul huruf merupakan bagian dari ilmu tajwid yang mempelajari tentang hukum bacaan Al-Quran secara tepat dan benar, di mana setiap huruf hijaiyah dibaca dengan aturan-aturan yang telah ditentukan dan disesuaikan dengan kaidahnya masing-masing. Ahkamul huruf juga huruf berasal dari dua kata, yaitu ahkam dan huruf. Ahkam berarti hubungan dan huru, yaitu huruf. Jadi ahkamul huruf adalah hubungan antara huruf atau pembahasan yang membahas hubungan antara huruf seperti ketika alif lam ta'rif menghadapi huruf hijaiyah, maka ada yang dibaca izhar, ada pula yang diidghamkan. Selanjutnya kita masuk ke pembagian ahkamul huruf. Hukum nun mati atau tanwin dalam ilmu tajwid terdapat beberapa bagian lagi di dalamnya, seperti hukum mim mati, hukum dan nun bertasydid, hukum ra, hukum alif lam, hukum qalqalah. Baik, selanjutnya kita memasuki pembahasan hukum nun mati dan tanwin. Hukum nun mati dan tanwin dibagi menjadi 4. Yang pertama izhar, kedua idgham, yang ketiga ikhfa, yang keempat adalah iqlab. Pertama, izhar. Izhar adalah membaca huruf nun mati dan tanwin dengan jelas dan terang tanpa disertai dengan dengung apabila bertemu dengan huruf izhar. Huruf-huruf izhar ada 6, yaitu alif, ha, kha, ain, ghin, ha. Contoh bacaannya seperti yanhauna. Selanjutnya yang kedua adalah idgham. Idgham secara bahasa berarti meleburkan atau memasukkan. Dalam hukum nun mati dan tanwin, idgham berarti meleburkan atau nun mati dan tanwin. Yang terkait dengan nun mati dan tanwin, idgham terbagi menjadi 2, yaitu idgham bila gunnah dan idgham bi gunnah. Huruf idgham terbagi menjadi 6, yaitu ya, mim, nun, waw, lam, ra. Nah, idgham bil gunnah memasuki meleburkan nun mati dan tanwin tanpa disertai dengan dengung. Huruf idgham bila gunnah ada 2, yaitu lam dan ra. Contohnya seperti mata'an lakum. Selanjutnya idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah memasukkan atau meleburkan nun mati atau tanwin disertai dengan dengung. Terjadi jika nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ya, mim, nun, waw. Contohnya seperti liman yara. Selanjutnya yang ketiga adalah ikhfa. Ikhfa dalam hukum nun mati atau tanwin, ikhfa terjadi apabila nun mati bertemu dengan salah satu huruf ikhfa. Cara membacanya yaitu dengan samar-samar disertai dengan dengung. Huruf ikhfa panjangnya 2 harokat. Huruf ikhfa yaitu ta, jim, dal, za, za, sin, shin, sod, do, to, do, fa, qa, kaf. Contohnya dalam Quran surat An-Nazi'at ayat 12, qalu tilka idzan karratun khasirah. Sekali lagi saya ulangi, qalu tilka idzan karratun khasirah. Selanjutnya yang keempat iqlab. Iqlab yaitu mengganti huruf nun mati atau tanwin menjadi seperti huruf mim.
mati. Jika nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba, kadar panjangnya 2 harokat. Penulisan iklab juga sering diberi tanda dengan huruf mim kecil. Huruf iklab hanya ada satu, yaitu ba. Contohnya seperti surat Al-Lail ayat 8, wa amma man bakhila wastaghna. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan mim sukun. Mim sukun ini terbagi menjadi 3, yaitu ikhfas sabawi, idgham mislain, dan izhar syafawi. Ikhfas sabawi adalah hukum tajwid yang berlaku apabila huruf mim bertemu dengan huruf ba, maka dibaca gunnah, didengungkan 2 harokat. Contohnya wahum ba'dakum. Idgham selanjutnya idgham mislain terjadi apabila mim mati bertemu dengan huruf mim. Idgham mislain ini memiliki beberapa nama. Nama lain dari idgham mislain adalah idgham mislain, idgham syafawi, idgham mimi. Cara membaca idgham mislain adalah dengan cara menyuarakan suara mim rangkap atau tasjid dengan samar-samar dengan panjang 2 harokat seperti mithlahum ma'akum. Selanjutnya izhar syafawi. Izhar syafawi ialah jika mim sukun bertemu salah satu huruf hijaiyah kecuali mim dan ba. Contohnya seperti antum dakhirun. Selanjutnya kita masuki hukum mad. Mad secara harfiah bermakna melanjutkan atau melebihkan. Nah, secara istilah mad dapat diartikan sebagai tanda bunyi panjang dalam bahasa Arab. Dari segi istilah, ulama tajwid dan ahli bacaan, mad bermakna memanjangkan suara dengan lanjutan menurut kedudukan salah satu dari huruf mad. Mad juga terbagi menjadi 15, yaitu yang pertama mad asli, mad tabi'i, yang kedua mad wajib muntasil, yang ketiga mad jaiz munfasil, yang keempat mad lain, yang kelima mad badal, yang keenam mad tamkin, yang ketujuh mad iwad, yang kedelapan mad arid as-sukun, yang kesembilan mad farad, 10 mad silah qasirah, 11 mad silah tawilah, 12 mad lazim mutakhal kalimi, mad lazim mukhaffaf kalimi, yang ke-14 mad lazim musaqal harfi, mad lazim mukhaffaf harfi. Selanjutnya kita masuki hukum alif. Alif ini terbagi menjadi 2, yaitu alif lam syamsiyah dan alif lam qamariyah. Alif lam syamsiyah merupakan hukum bacaan tajwid di mana huruf lam tersebut harus dibaca idgham atau tidak dibaca jelas masuk ke dalam huruf berikutnya atau bunyinya melebur ketika menghadapi beberapa huruf hijaiyah. Contoh bacaannya Ar-Rahman. Selanjutnya alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah merupakan hukum bacaan tajwid di mana huruf lam harus dibaca dengan jelas ketika bertemu dengan huruf hijaiyah. Contohnya Alhamdulillah. Selanjutnya kita memasuki pembahasan tentang qalqalah. Qalqalah adalah bacaan pada huruf-huruf qalqalah dengan bunyi seakan-akan berdetik atau memantul. Huruf qalqalah ada 5, yaitu ba, jim, dal, to, ko. Qalqalah terbagi menjadi 2, yaitu qalqalah kecil, yaitu sugro, apabila salah satu daripada huruf qalqalah itu berbaris mati dan baris matinya adalah asli karena harokat sukun dan bukan waqaf. Selanjutnya qalqalah kubro, yaitu apabila salah satu daripada huruf qalqalah itu dimatikan karena waqaf atau berhenti. Dalam keadaan ini qalqalah dilakukan apabila bacaan diwaqafkan tapi tidak diqalqalahkan apabila bacaan diteruskan. Selanjutnya ke pembagian hukum ra. Ra terbagi menjadi 2, yaitu ra tafkhim dan ra tarkik. Ra tafkhim adalah cara membaca huruf ra dengan tafkhim tebal. Ra harus dibaca tafkhim atau tebal karena beberapa sebab. Ra yang berbaris fathah atau dhamma, contohnya seperti urji'i, ur'u. Selanjutnya ra tarkik. Ra tarkik adalah cara membaca huruf ra dengan tarkik tipis. Ra harus dibaca tarkik atau tipis karena beberapa sebab berikut ini. Ra yang berbaris kasrah, contohnya seperti absarihim, al-akhiri. Selanjutnya kita membahas ra jawazul wajhain. Ra jawazul wajhain adalah cara membaca huruf ra dengan 2 wajah. Maksudnya boleh ditebalkan atau ditipiskan. Ra boleh ditebalkan atau ditipiskan karena beberapa sebab.
seperti ra sukun yang huruf sebelumnya berbaris kasrah dan bertemu dengan huruf isti'la yang berbaris kasrah juga lebih utama dibaca tipis seperti firaqin. Selanjutnya kita masuk ke hukum lam. Lam jalalah. Lam jalalah adalah huruf lam yang terdapat pada lafaz Allah. Huruf lam asalnya dibaca tipis, namun ada kalanya dibaca tebal jika bertemu dengan lafal jalalah Allah dengan syarat sebelumnya berharakat fathah atau dhammah. Contoh huwallah, Allahu akbar. Adapun huruf lam jika didahului oleh lafal jalalah Allah dengan berharakat kasrah, maka ia tetap dibaca dengan sifat aslinya yaitu tipis. Contoh bismillah. Selanjutnya lam ta'rif adalah dua huruf al bahasa Arab al yang ditambah pada pangkal kata nama bahasa Arab. Terdapat dua jenis lam ta'rif, yaitu qamariyah dan syamsiyah. Selanjutnya adalah waqaf dan ibtida. Waqaf secara bahasa artinya menahan, sedangkan secara istilah artinya menghentikan bacaan Al-Quran dalam jangka waktu yang cukup untuk mengambil nafas dengan niat untuk melanjutkan bacaan. Waqaf ini hanya ada pada akhir ayat atau akhir kata dalam Al-Quran, tidak boleh waqaf pada tengah kata. Secara bahasa, ibtida artinya memulai. Secara istilah artinya cara memulai mengucapkan kata dalam Al-Quran, yaitu fase perpindahan setelah berhenti sejenak ke fase melanjutkan bacaan. Kalau kita membaca Al-Quran, maka kita tidak boleh berhenti di sembarangan tempat. Ada aturan untuk berhenti dan memulai bacaan. Tujuannya adanya wakaf dan ibtida adalah untuk menjaga makna dan maksud dari suatu ayat, dan memang dari Rasulullah sudah ada ketentuannya. Selanjutnya wakaf dan ibtida ikhtiar terbagi 4 bagian. Yang pertama wakaf tam sempurna, wakaf kafi cukup, wakaf kabih berhenti, wakaf hasan baik dan bagus. Selanjutnya tanda-tanda berhentinya wakaf. Nah, di sini seperti yang kita lihat ada mim harus wajib berhenti, la tidak boleh berhenti, jim wakaf jais boleh tidak berhenti namun disarankan untuk berhenti, sad lamnya singkatan dari al, wasal aula artinya wasal atau meneruskan bacaan, kaf la sebaiknya berhenti kemudian sambung, sin berhenti saat tanpa mengambil nafas. Syukran, jazakumullah khairan. Mungkin itu saja video penjelasan tentang ilmu tajwid. Adapun kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.